Episode ke-247. Selain nenek Si, setiap penghuni disabel Alder Village memiliki satu keahlian yang telah mereka asah hingga mencapai tingkat dewa. Itulah keistimewaan masing-masing, karena jalan menuju jembatan surgawi mereka telah rusak dan tidak bisa menembus alam yang lebih tinggi. Mereka mencurahkan seluruh hidup untuk menyempurnakan satu bidang saja. Hasilnya, kemampuan mereka mampu menandingi para dewa dari surga tinggi, jauh melampaui dewa palsu seperti penguasa pemeliharaan naga. Jika menguasai satu bidang hingga tingkat dewa saja sudah cukup untuk menghadapi para ahli surga tinggi. Bagaimana jika seseorang berhasil mencapai tingkat dewa di semua bidang? Bukankah orang itu akan menjadi dewa sejati? Xingyan tampaknya menempuh jalan itu. Namun, alih-alih berlatih sendiri, ia memilih cara yang jauh lebih mengerikan, merebut bagian tubuh para ahli yang telah mencapai tingkat dewa. Umur manusia terbatas. Tanpa jembatan surgawi, seseorang paling lama hidup sekitar 800 tahun. Dalam waktu sesingkat itu, mustahil menguasai banyak bidang. Karena itulah Xingyan mencuri kemampuan orang lain dengan mengambil bagian tubuh mereka. Ia sudah memperoleh mata surgawi milik Blind dan kaki surgawi milik Cripple. Hanya dua bagian itu saja sudah cukup membuatnya berada di puncak para praktisi. Namun semua orang yakin, korban Xingyan pasti jauh lebih banyak. Sebagai praktisi yang sebanding dengan kepala desa, usianya seharusnya sudah sangat tua. Namun ia tetap tampak muda. Itu hanya mungkin jika ia terus mengganti tubuhnya dengan tubuh para ahli lain. Tak seorang pun tahu seberapa jauh kekuatannya telah berkembang. Jika Xingyan kini mengincar lengan Old Ma, bahkan seorang rulai seperti Old Ma belum tentu mampu mengalahkannya. Jagal segera berdiri. Aku akan mencari Matua. Kepala desa menatapnya. Tukang Jagal, apa bagian terkuat darimu? Jagal berhenti melangkah. Bukan pisaunya. Yang terkuat adalah hatiku. Seketika terdengar dentuman keras dari dadanya. Detak jantungnya bergemuruh seperti genderang perang, mengguncang telinga semua orang. Ki dan darahnya melonjak deras. Kinmu membuka mata sinebar surgawi dan langsung tercengang. Yang dilihatnya bukan lagi sosok manusia, melainkan sebilah pisau raksasa. Di pusatnya terdapat sebuah jantung yang berdetak kuat. Pembuluh darah memancar ke seluruh tubuh seperti naga, menyalurkan ki dan darah tanpa henti. Setiap denyut membuat pisau itu semakin mengerikan. Barulah Kinmo mengerti, pisau surgawi bukanlah senjata di tangan Jagal, melainkan tubuhnya sendiri. Ia telah mengolah jantungnya menjadi jantung surgawi. Kepala desa mengangguk. Itulah yang diingkar Xingyan. Jagal menjawab tenang. Aku tidak takut padanya, tapi dia juga tidak takut kepadamu. Jika kau pergi sendirian mencari Old Ma, kemungkinan besar kau akan dicegat di tengah jalan. Lalu kepala desa memandang Miut. Bisu, bagaimana denganmu? Miut meletakkan pipa rokoknya. Tungku di punggungnya seolah menyala tanpa api. Panas luar biasa memancar dari dalam tubuhnya. Dantiannya berubah menjadi tungku raksasa yang berputar seperti matahari kecil, mengumpulkan kekuatan dahsyat yang siap meledak kapan saja. Kepala desa berkata, Xingyan juga menginginkan dantian surgawi milikmu. Kemudian ia menoleh kepada Dav. Keahlian melukismu memang sudah mencapai puncak, tetapi Xingyan tak bisa mencurinya. Dav tersenyum tipis lalu memandang apoteker. Apoteker juga tak menarik baginya. Kultivasinya bahkan baru mencapai celestial. Bing! Apoteker tersenyum santai. Setidaknya aku tidak akan mati. Kelaparan kemanapun pergi. Dav mendengus. Satu lukisanku bisa membeli beberapa rumah mewah di ibu kota. Sedangkan kau bisa bangkrut hanya karena salah mengobati pasien. Semua mengira pembicaraan selesai. Namun kepala desa berkata pelan, Xingyan tetap membutuhkan apoteker. Semua orang menoleh. Ia membutuhkan kemampuan apoteker untuk mengubah tubuh hasil rampasannya. Mendengar itu, apoteker langsung bergidik. Kepala desa kemudian mengambil keputusan. Tukang Jagal, Bisu, dan apoteker ikut denganku ke biara petir besar. Blind, Cripple, Dav, dan Muar tetap tinggal di desa. Target Xingyan adalah kami. Selama kami pergi, kalian akan lebih aman. Blind menggelang. Aku ingin bertemu Xingyan lagi. Tombak surgawiku pernah kalah darinya. Kepala desa menolak.
Kita juga membutuhkan ahli yang menjaga desa. Blaine akhirnya terdiam. Apoteker memasukkan kepala desa ke dalam keranjang obat di punggungnya. Bersama Jagal dan Miut, mereka pun berangkat menuju biara petir besar. Sekelompok wanita yang mengejar apoteker sempat berusaha ikut, tetapi akhirnya membiarkannya pergi setelah ia berulang kali memohon. Kini yang tersisa di desa hanyalah Blaine, Duff, Cripple, dan Kinmu. Cripple kembali menangis. Dulu aku masih bisa berlari dengan satu kaki. Sekarang kedua kakiku hilang. Kinmu berusaha menghiburnya. Bukankah aku bisa memasangkan kaki rusa untukmu? Cripple langsung menggeleng. Tidak mau, kaki rusa bengkok. Aku nanti jalannya berlutut terus. Kinmu hanya bisa tersenyum pahit. Dev merasa Cripple terlalu berisik dan masuk kembali ke Ola. Blaine hendak pergi juga. Tetapi Kinmu segera menghentikannya. Kakek Blaine, aku bertemu mata surgawi Ziqing dari era pendiri kaisar. Sejak itu ada ron yang tercetak di mataku. Tetapi aku tidak tahu cara menggunakannya. Blaine langsung tertarik. Sejak tadi aku memang merasakan ada kekuatan aneh di matamu. Ayo, tunjukkan. Mereka berjalan menuju tepi danau. Putri Duyung membawa sepiring buah sebagai jamuan. Saat Kinmu hendak mengambil satu, buah merah itu tiba-tiba menjerit. Jangan makan aku. Kinmu terkejut dan buru-buru meletakkannya kembali. Buah itu kembali berteriak. Aku berdarah. Aku sekarat. Buah-buah lain ikut menangis hingga suasana menjadi kacau. Blaine hanya menggeleng. Sejak darah dewa tumpah di gunung ini, hampir semua buah berubah menjadi iblis. Kinmu segera mengembalikan semua buah ke tanah. Mereka langsung berguling pergi dengan gembira dan memanjat pohon iblis. Tak lama kemudian seekor rusa iblis diam-diam memakan salah satu buah. Pohon iblis pun murka dan langsung bertarung dengan rusa itu. Kinmu hanya bisa melongo melihat pemandangan aneh tersebut. Blaine tertawa kecil. Itu belum seberapa. Di atas gunung masih banyak hal yang lebih aneh. Lalu ia berkata, sekarang aktifkan ron di matamu. Kinmu menjalankan Pleiadian Star Hoops. Lingkaran bintang muncul di kedua matanya. Sementara cahaya matahari menyala terang dari pusatnya. Semua iblis di sekitar langsung ketakutan dan tiarap. Blaine mengamatinya lama. Ziqing memang luar biasa. Teknik mata surgawinya bahkan lebih hebat dariku. Ia kembali memperhatikan run-run itu. Sayangnya, kau baru mengaktifkan cahayanya. Kekuatan sebenarnya belum bangkit. Setelah Kinmu mengulanginya beberapa kali, Blaine mengangguk puas. Aku mengerti sekarang. Beri aku beberapa hari. Aku akan mencoba menggabungkan ron ini dengan skill kebangkitan 9 mata surgawi. Kalau berhasil, akan kuajarkan kepadamu. Kinmu mengangguk senang. Blaine tersenyum. Sekarang pergilah menemani calon istrimu. Jangan terus mengikutiku. Walau begitu, Kinmu masih khawatir Blaine diam-diam pergi mencari Xingyan untuk membalas dendam. Dari kejauhan Ling Yuxiu melambai. Penggembala sapi, kami mau naik gunung memetik buah untuk persiapan tahun baru. Ikutlah. Kinmu segera menyusul mereka. Ia mengingatkan, hati-hati. Banyak buah di gunung sudah menjadi iblis. Wulinger tertawa. Nenek Si bilang masih ada kebun yang buahnya belum berubah. Rombongan pun mendaki gunung. Di sepanjang jalan, buah-buah yang melihat mereka langsung mencabut akar dan berlarian ketakutan. Tiba-tiba terdengar suara kecil dari bawah kaki mereka. Kalian menginjakku. Rumput-rumput di sekitar langsung bangkit dan mengejar mereka. Semua orang berlarian sambil tertawa hingga akhirnya berhasil menemukan kebun buah yang masih normal. Buah-buah di sana manis dan harum. Yan Jingjing, Ling Yuxiu, dan Si Yongxiang mulai memetik buah. Sedangkan Wulinger sibuk makan sampai perutnya membuncit. Saat itulah terdengar suara seorang pria. Buahnya harum sekali. Kinmu menoleh. Seorang pemuda berpakaian putih muncul dari balik pepohonan sambil membawa sebuah peti besar. Kinmu tersenyum ramah dan menawarkan beberapa buah. Saudara berasal dari mana? Pemuda itu menerima buah tersebut dan memakannya dengan nikmat. Lezat sekali. Ada aroma darah dewa di dalamnya. Lalu, kemana tujuanmu? Tanya Kinmu. Aku sedang mencari tabib surgawi Ken. Untuk apa? Mengobati penyakit. Penyakit apa?
Pemuda itu menghela napas panjang. Penyakit yang tak bisa disembuhkan. Tatapan Kinmu langsung berubah tajam. Boleh tahu siapa namamu? Pemuda itu mengubur biji buah ke dalam tanah dengan tenang, lalu menjawab, namaku Xingnen.